Nah, dulur masih no warung VOA di tengah-tengah Quilting Bee Exhibition ini ya, di dalam Folk Festival atau Expo Kebudayaan no. Bener. Alun-alunnya Washington DC itu. Ternyata sebagian kulit itu dilempit nanti gantung-gantung kan ya. di PP. Jadi nggak seharian ya dipamerkan, ternyata takut rusak. Takut rusak. Karena yang memang organisasi quilt ini untuk memperingati itu sudah ada tahun 80-an nih. Jadi sekarang sudah berkumpul sekitar 48.000 quilt. Ya ampun. Untuk memperingati korban-korban penderita HIV atau AIDS. Terus itu disebar ngono atau dijual apa-apa? Jadi ada organisasi yang khusus mengurusi itu dan kemudian setiap tahun biasanya dipamerkan. Nah tahun ini dipamerkan karena tempatnya jumlahnya terlalu besar, nggak mungkin dipamerkan di tempat satu dulur. Jadi selain di sini ada sekitar 30 tempat untuk memamerkan quilt. Iya ya. Yang di situ ada nama-nama korban. Dan biasanya dibuat oleh keluarga juga nih atau teman gitu. Ngono. Dan nama-namanya di quilt itu satu quilt mewakili satu orang. Tapi korban. Memang wong Amerika ki gelem quilting iki cukup tinggi percane. Iya, karena memang ya itu ada misinya juga kan untuk meningkatkan kesadaran betapa bahwa itu masih merupakan ancaman yang serius. Itu neng meskipun obatnya sudah ditemukan, tapi kan kadang-kadang jangan terus obat sudah ada kok. Gitu. Iya sih, tapi ilmuwan itu terus mencari cara mencegah maupun mengobati HIV ini, Cak. Salah satu yaitu tadi dengan metode yang cukup kontroversial melalui sel induk. Ini kontroversial karena itu biasanya sampai sekarang masih dibuat dari embrio yang dihancurkan. Iya. Jadi sampai sekarang masih berusaha mencari bagaimana supaya menciptakan stem cell bukan dari embrio yang dihancurkan. Betul. Tapi untuk penderita HIV atau AIDS sudah dipraktekkan ke mereka atau masih lewat percobaan binatang? Masih percobaan, masih melalui tikus laboratorium. Percobaan. But actual stem cells were injected here in my arm. Diana merasa terapi sel induk berhasil mengembalikan fungsi tangannya yang patah. It is a miracle. It does work, and I have a good arm to prove it. Keberhasilan terapi sel induk mungkin terletak pada kemampuannya untuk menggantikan sel-sel rusak dengan sel-sel baru. Di laboratorium di California ini, Joseph mencari cara menggunakan terapi sel induk untuk mengobati pengidap HIV. Sejauh ini ia baru melakukan percobaan pada tikus dengan menggantikan sistem kekebalan tubuh mereka dengan sel induk buatan yang mengandung 3 jenis gen tahan HIV. They were able to block HIV infection, maintain a normal immune system in the mice, even though the virus was still there. The resistant immune cells were able to maintain a normal immune cell level and maintain a functional immune system. Menurut Joseph, penemuan ini bisa membuka peluang pengobatan warga yang terinfeksi HIV, termasuk yang sistem kekebalan tubuhnya sudah terserang parah. Tambahnya, jika yang diberi kepada pengidap HIV manusia adalah sel induk buatan yang diberi kepada tikus percobaan tadi, hasilnya akan sama. If this moves forward into human clinical trials, we would be able to maintain a normal human immune system in patients that have HIV infection. Hopefully they will be able to stop taking the antiretroviral drugs that they normally take because the genetically resistant stem cells will be able to fight off the virus in the body of the patients. Ilmuwan yang terlibat dalam proyek ini menyatakan, idealnya pengobatan sel induk bergen anti-HIV ini hanya disuntikan sekali, dan mereka berharap dengan satu suntikan itu, sel-sel anti-HIV baru akan tumbuh dan memperkuat kekebalan tubuh sehingga pasien tidak lagi memerlukan obat antiretroviral. Dari Washington DC, tim VOA. Lah itu, Cak, yang namanya sel induk iki metodenya itu begitu Cuman kontroversinya itu, Neng, karena ada kaum dari kelompok-kelompok konservatif atau yang kelompok religius itu beragama itu menganggap bahwa itu membunuh orang untuk menyelamatkan orang lain. Jadi secara moral tidak bisa diterima. Tapi saya orang yang lain mendukungnya itu melihatnya kan potensi, embrio itu belum bernyawa. Nah, ini memang debatnya sekitar moralitas dan agama. Jadi memang
agak sedikit kompleks. Iya. Tapi satu saat saya pikir ada solusi lah, bagaimana menciptakan stem cell atau sel induk bukan dari embrio mungkin. Tapi bayangkan, Cak, saat Freddie Mercury itu ketahuan punya HIV, tahun 90-an itu, terus 89, dikasih 90-an. Truvada atau antiretroviral, apa atau sel induk. Mungkin masih hidup Mungkin ya. masih hidup, We Kak. are the champion, gitu. Masih ada itu. Jangan. We Sapurono. will rock you. Oke. Ya udah kita rock nah. Kamu tak nanti ya batu loh, setelah batu. pesan-pesan berikut ini dulu.